Thank you. Saudara kayak ada di ruang DPR MPR aja saudara ini. Biasa saja. Serius banget kayak. Apa terlalu menyimak tadi? Dahsyat banget aja ya. Pembahasannya itu udah. Itu sudah separuh tugas saya itu pada selesai. Nah, bagian saya adalah menunjukkan kepada saudara tentang sistem ekonomi kerajaan Allah dan kemudian membahas bagaimana dia bekerja supaya saudara nggak salah paham terhadap pendekatan-pendekatan yang bakal kita ambil di dalam pengajaran ini ya. Jadi saya akan mengajar dulu pada kita sekalian tentang bumi dan dunia. Mengapa demikian? Sebab ini kata yang mungkin paling disalahartikan. Mengapa orang Kristen tidak mau mengelola buminya? Sebab ada pengajaran yang berkata kita akan segera meninggalkan bumi dan tinggal bersama-sama Yesus di sorga selama-lamanya. Ide itu sangat kuat terjadi kepada kalangan orang-orang percaya karena teologi yang mereka miliki telah menyebabkan mereka memutuskan untuk tidak mengurus bumi. Bahwa orang mengurus bumi itu duniawi, dibenci Tuhan dan tidak disukai Tuhan. Itu come to mind. Nah, padahal kita mesti paham dulu mengapa hal tersebut ditulis di Alkitab. Jadi saya mau saudara perhatikan baik-baik supaya waktu ke depan saudara kemudian bisa menemukan apa yang akan kita bahas. Saya kira jangan kingdom ekonomi dulu. Ini nanti kita akan bahas ini. Bolehkah slides-nya adalah bumi dan dunia. Jadi kemudian dari situ kita membahas. Nah, kita mesti paham bahwa tadi udah dijelaskan berulang-ulang dan saya pikir itu sudah masuk di kepala kita bahwa Tuhan mempercayakan bumi pada manusia. Itu benar, itu nggak bercanda. Tuhan mempercayakan bumi pada manusia. Ya toh? Ini konsep yang paling gampang disalah mengerti oleh orang. Dan seringkali di dalam pembahasan Alkitab kita menyamakan bumi dan dunia. Padahal itu dua kata yang berbeda dan memiliki implikasi yang berbeda pula di dalam pendekatan-pendekatan yang diambil atau kemudian bahasa-bahasa yang dipakai di Alkitab. So, nanti saudara akan ketemu hal tersebut. Saya akan memperkenalkan kepada saudara tentang beberapa perbedaan-perbedaan yang mungkin sangat mendasar. Ya toh? Nah, kita mesti ketahui bahwa kalau teologi berpikir bahwa dunia jahat, bumi jahat, kita tinggalkan aja bumi dan dunia ini, which is itu yang sedang diajarkan pada banyak teologi yang saya sebut sebagai escapist theology, yaitu adalah teologi yang melarikan diri. Masih ada lagu kita nyanyi, ku pergi, kalau kesusahan datang, ku pergi. Ku pergi, kalau kesusahan datang, ku pergi. Ulang terus, ku pergi kemana Pak? It's a big question, tapi jelas itu teologi ya kan. Saudara nggak sadar kita berpikir begitu, tapi itu telah menguasai pemikiran kita dan itu stuck di kepala kita. Dan berpikir bahwa kita akan pergi dari dunia ini, nggak bikin apa-apa. Padahal sebenarnya kita harus memahami bahwa memang betul setelah kita dilahirkan kembali, kita bukan dari dunia ini lagi. Tapi kita tidak akan pergi dari dunia. Yesus mengutus balik kita ke dalam dunia. Wah, kenapa disuruh balikin kita ke dunia? Kok Yesus jahat banget sih? Kenapa dia balikin kita ke dunia? Nah, sementara teologi yang telah berkembang selama 500 tahun ini mengatakan kepada kita bahwa begitu orang diselamatkan, dia akan dibawa ke sorga. Dia tidak perlu tinggal di bumi ini lagi. Apa masalahnya kita? Masalahnya kita kemudian ini jelas. Dan ini menyangkut semuanya. Kalau kita gagal memahami kingdom theology, kita bakal gagal menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Sebab kita pikir tujuan kita adalah nanti akan pulang ke sorga dan menikmati sorga selama-lamanya bersama dengan Yesus. Ide itu bukan ide Alkitab. Ya. Tapi kalau disebut dengan tanggung jawab mengelola bumi, itu Alkitabiah banget. Itu ditulis di Alkitab. Dan penuh dengan backing ayat yang sangat banyak. Jadi memang dalam pembahasan ini saya tahu kita akan mengubah paradigm. Kita tidak sekedar cuma memberikan sebuah pengertian, tapi mungkin akan saudara akan diputarkan sedikit otaknya di stretch sedikit untuk kemudian bisa memahami. Jadi kita akan lihat ini bumi dan dunia. Ini adalah sebuah konsep yang paling mudah disalah mengerti oleh orang percaya. Ya, kita mulai dulu. Kita mulai dulu dengan bumi dan kemudian kita jelaskan
tentang dunia. Bumi. Apa bumi itu? Coba kita slide berikutnya aja. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah. Bumi nggak muncul sendirinya. Alkitab tulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bumi dan sorga diciptakan berdampingan rupanya. Menurut Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Tidak tahu bagaimana ini muncul, tetapi pengertiannya simple. Bahwa langit dan bumi diciptakan bersama. Kata langit memang muncul dengan kata yang jamak dalam bahasa Ibraninya, Syamaim. Akhiran im di belakangnya memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah Syamaim. Langit yang jamak. Dan bumi diciptakan oleh Tuhan, dan kita tidak tahu kapan diciptakannya. Sama dengan Allah sebab kita tidak tahu kapan Tuhan menjadikan langit. Betul kan? Dia menciptakan langit dan bumi. Titik. Full stop. Kejadian 1 ayat 1. Begitu dia pindah ke Kejadian 1 ayatnya kedua, langsung diberikan narasi dengan tepat pada kita. Keadaan bumi pada waktu itu. Jadi bumi sudah punya keadaan waktu ditulis Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Boleh nggak lompat ke belakang, kasih jalan dulu biar lebih gampang saya menjelaskan. Terus lagi satu lagi, enggak, sebelum ini, yang sebelum ini. Oke, ini. Tapi jelas ya, itu erat. Itu ditulis. Bayangkan bumi itu ditulis 2191 kali. Sedangkan sorga mungkin cuma 600 sekian kali. Jadi Alkitab memang buku tentang bumi, bukan buku tentang sorga. Jangan marah. Karena memang begitu itu Alkitab. Ya. Bayangnya Pak Jonathan. Kayaknya Anda mau berpikir sorga. Saya mau berpikir Alkitab. Saudara-saudara. Nah, ditulis di Alkitab bahwa itu di bumi ini adalah tempat di mana Allah ciptakan manusia. Jadi manusia punya tempat di bumi. Mengapa? Kita kembali ke slide yang pertama tadi. Karena manusia itu dan semua keadaan di bumi sifatnya materi. Bilang dulu materi. Tahu artinya materi? Dapat disentuh, dapat dilihat, dapat diraba, dapat dikecap, dapat dirasa. Sesuatu yang tangible. Sesuatu yang seperti ini, sudah bisa lihat, sudah bisa pegang. Itu namanya materi. Ya. Sementara Tuhan kita, sorganya dan kerajaannya sifatnya apa? Spiritual. Tidak terlihat, tidak terasa. Dia harus dimengerti dengan iman. Karena memang it's a different world. Different environment. Beda. Ya itu jelas kan? Nah kalau kita sudah paham hal tersebut, bahwa bumi ini memang diciptakan secara materi, jadi kita tahu bahwa yang ada di bumi ini yang cukup penting adalah hal materi. Halo? Hal yang rohani berjalan bersama dengan hal yang materi. Sama seperti bumi dan langit dan sorga diciptakan secara berdampingan. Sebenarnya di kitab Kejadian diberitahukan bahwa sering terjadi persilangan antara spiritual and natural, terjadi begitu rupa. Makanya Adam bisa ketemu Tuhan, Tuhan ketemu Adam, itu biasa. Nabi-nabi ketemu Tuhan, orang ketemu Tuhan biasa. Kita pun sekarang masih bisa ketemu perkara rohani di sekitar kehidupan kita. Why? Karena memang terjadi persilangan itu. Hanya memang secara materi, roh tidak dapat dirasakan dengan mudah kan? Betul kan? Ya, makanya orang sedang menyembah, ada yang dijamah Tuhan, ada yang dan saya beritahu ini bukan itu adalah sekedar emosi. Saya percaya ibadah yang diinspirasikan oleh Tuhan kadang-kala mengubah orang tanpa dia rasa. Ya, kalau dia tiba-tiba menangis itu bukan karena dia buat-buat. Saya juga tidak terlalu percaya bahwa itu gimmick yang dibuat-buat. Tapi saya juga mempercayai bahwa kalau hadirat Allah turun, orang bisa berubah. Orang tahu rasanya. Ya, saya mengajari ini bukan berarti saya tidak mempercayai the presence of God. Saya tidak mempercayai kuasa. Saya mempercayai semua itu. Dan itu adalah hal-hal rohani yang perlu kita mengerti. Coba mundur lagi ke belakang sedikit ya. Oke, sorry. Slide yang berikutnya aja langsung. Saya bisa baca aja. Nah ini disebut ada 3 kata keadaan bumi setelah dijadikan. Keadaan bumi setelah dijadikan ada 3 kata ini. Yaitu yang pertama adalah belum berbentuk, tofu. Terus kemudian kosong, bohu. Kemudian kacau, kosyek. Itu semua artinya, saya taruh di depan situ artinya, hanya untuk menunjukkan kepada saudara. Jadi memang keadaan yang ada pada waktu itu hampir mirip sama keadaan sekarang. Ini posisi mentalnya, ini posisi spiritualnya, ini posisi value yang ada di dalamnya.
Itu bahasa yang dipakai di Alkitab. Nah, sekarang kita harus mengerti ada 4 hal yang harus membatasi pemikiran kita sebelum kita lanjut. 4 hal tersebut adalah, kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada 4 ini yang harus membatasi pemikiran saudara. Saudara catat aja. Ya, mungkin ditulis, saya kira di Kingdom Economy kita bahas hal tersebut. T.S. Eliot berkata dalam Christian Paradigm ada 4 narasi Alkitab kalau kita membaca Alkitab. Tadi Hence memberitahukan narasinya. Saya mengajarkan ada 4 stadium yang harus kita ketahui dalam membaca Alkitab. Yang pertama adalah Alkitab itu dimulai dengan penciptaan. Siapa percaya penciptaan? Bahwa bumi ini nggak jadi begitu aja. Bumi ini bukan karena hasil evolusi ribuan tahun. Bumi ini bukan karena ada planet yang tabrakan kemudian ada. Tidak ada. Bumi ini diciptakan oleh Allah. Jadi penciptaan itu adalah hal pertama dalam Christian Paradigm yang tidak bisa diganggu. Bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah. Betul gak? Bumi dan semua isinya juga diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu dalam semesta diciptakan oleh Allah. Ya, nanti kalau sudah mesti tahu setelah orang paham hal ini, gampang mengerti. Misalnya 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bahwa dari ciptaan Allah itu diciptakan oleh firman-Nya. Kita kemudian tahu semua diciptakan oleh firman Tuhan. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara, bahwa keadaan fakta bahwa kita diciptakan ini tidak berlangsung lama, karena ada fakta yang kedua, dan sudah mesti tahu fakta yang kedua. Inilah fakta di mana kita harus belajar switch off or switch on untuk paham apa yang kita bahas. So, fakta yang kedua adalah setelah penciptaan adalah kejatuhan, bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Betul ya? Pengertian manusia jatuh ke dalam dosa itu bukan punya pengertian manusia cuma berbuat salah aja. Manusia jatuh dalam perbudakan dosa. Saya tidak punya waktu untuk jelaskan lebih banyak, tapi dosa sifatnya perbudakan. Manusia yang tadinya adalah ciptaan Allah sempurna dan seterusnya, nanti kita akan hubungkan nanti saudara. Tiba-tiba mereka mengalami fakta bahwa mereka jatuh, sehingga mereka jatuh dalam perbudakan. Mereka kehilangan semua hak istimewa. Mereka kehilangan semua tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka kehilangan semua privilege, keunggulan, potensi yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Mereka kehilangan semuanya. Mereka ada di bawah perbudakan. Bahasa Alkitab nggak bercanda, itu perbudakan. Artinya manusia diperbudak dosa, manusia kehilangan hak atas semua yang Tuhan berikan buat mereka. Betul ya? Tanggung jawabnya, kekuasaannya, pemerintahnya diambil semua. Siapa kemudian jadi penguasanya? Iblis. Tapi Tuhan tidak berhenti waktu Tuhan lihat manusia jatuh. Sekalipun narasi Alkitab terbanyak membahas tentang kejatuhan manusia, Tuhan datang dan Tuhan di tengah-tengah kejatuhan manusia, Tuhan mulai kasih harapan. Harapan penebusan. Makanya dari Kejadian 2 ayat 15, nubuatan mengenai penebusan mulai ada. Penebusan mulai muncul. Jadi narasi yang ketiga setelah kejatuhan adalah ada penebusan. Saudara dan saya ditebus. Tapi penebusan itu bukan akhir dari perjalanan kita. Ada orang berpikir cuma sampai ditebus, Tuhan bawa pulang kita ke sorga. Oh tidak. Itu hanya kemudian mengembalikan kita pada tujuan awal Tuhan. Supaya kita berkuasa dan kemudian kita memerintah serupa dengan dia dan memerintah bersama-sama dengan dia. Tadi sudah diulang-ulang oleh Pastor Hence. Nah, sampai di penebusan ini sudah mesti paham. Di situ di penebusan karena kita budak. Tidak ada pekerjaan yang harus kita buat. Penebusan berlangsung 100% karena Tuhan. Bukan karena kita. Makanya keselamatan bukan usaha manusia. Keselamatan bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, bukan teologi kita. Keselamatan ini begini. Saudara budak tidak berdaya, binasa dalam kekekalan karena budak dosa. Yesus datang membeli saudara, mengembalikan saudara pada tujuan Allah. Jadi kemudian saudara sekarang boleh kembali pada tujuan Allah untuk mencapai kemuliaan Allah. Makanya yang keempat adalah kemuliaan. Jadi Theselos membatasi dengan 4 kegiatan ini. Yang pertama adalah penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan apa? Kemuliaan. Jadi kita lihat, jadi saudara harus lihat sistem itu. Nah, kita sekarang ingin membahas dengan saudara-saudara sekalian, keadaan dunia yang gelap ini, narasi Alkitab itu sudah jelas. Narasi Alkitab beritahu pada kita, di tengah-tengah sistem dunia yang gelap, yang tadi dibilang itu, bohu, tofu, dan koshek itu, bahwa keadaannya kacau balau, tidak teratur dan seluruhnya. Dan menurut pakar teologi,
Kapan itu terjadi? Bumi gelap, gulita, dan seterusnya. Ini menurut pakar teologi ya. Mereka berkata bahwa itulah saat di mana iblis dibuang dari sorga. Ketika dia memberontak terhadap Allah, dia dibuang. Kemudian dia dibuang ke bumi ini. Tapi sekali lagi, iblis itu adalah makhluk apa? Spiritual. Dia nggak bisa macam-macam di bumi ini. Dia harusnya kalau mau datang ke bumi ini, dia harus minta izin dari penguasa bumi yang adalah manusia. Oh, manusia penguasa bumi ya? Yes. Manusia tadinya menguasai bumi karena kepada manusia diberikan sistem kekuasaan yang kita kenal dengan nama world, dunia. Tuhan memberikan dunia pada manusia sebagai apa? Sistem untuk mengembangkan bumi. Nah, mari coba saya tunjukkan dulu pada saudara. Jadi gini, Tuhan dalam keadaan gelap itu tiba-tiba Tuhan berfirman. Ini bacanya harus narasi ya. Kita membaca naratif, kita tidak membaca dogmatis ini. Jadi begitu Tuhan berkata, jadilah terang. Orang pikir yang dimaksudnya cuma terang aja. Enggak. Itu seluruh penciptaan Tuhan, dari penciptaan terang sampai manusia jadi, itulah penciptaan terang. Dimulai dari terang yang dia nyatakan terang, firmament adalah terang, dia memisahkan terang dari kegelapan, dia pisahkan, itu kata disebut. Kemudian dia menciptakan benda-benda di langit, kemudian dia menciptakan memisahkan siang dan malam, air di atas, air di bawah, dia kemudian menciptakan semua. Sampai hari yang ke-6, itulah klimaks penciptaan Tuhan, bahwa inilah terangnya Tuhan di muka bumi ini. Jadi manusia waktu diciptakan di muka bumi ini, manusia menjadi terangnya Tuhan. Dia menjadi sistem terang Tuhan untuk mengalahkan kegelapan. Halo. Jadi manusia adalah sistemnya Allah. Itu klimaksnya. Manusia adalah terang Tuhan. Remember that. Artinya gini, di tengah-tengah kegelapan, ada makhluk lihat manusia, mereka tahu bahwa bumi ini milik Allah. Itu kan maksudnya? Jadi ada sebuah itu, jadi keadaan manusia dijadikan itu adalah Tuhan berkata, inilah terangku di muka bumi ini. Makanya kalau sudah baca, penebusan itu spesifik loh. Kita coba dipikir, kita coba dikasih keluar dari semuanya, kemudian kita dilempar pergi ke sorga. Enggak, saudara. Alkitab beritahukan kepada kita, penebusan itu kita dipindahkan dari kegelapan pada terang. Itu spesifik. Itu berarti begitu saudara ditebus, terjadi perpindahan sistem dari kehidupan saudara. Dari sistem kegelapan pada sistem terang. Sistem terang sebenarnya apa? Dikembalikan kepada sistem yang awal. Sebab begini, saya mau tunjukkan pada saudara beberapa ayat di Alkitab untuk memberikan kepada saudara pemahaman bahwa bumi itu adalah sebuah tempat. Dunia adalah sistem yang Tuhan berikan kepada manusia pada awalnya untuk mengembangkan bumi ini. Bumi tanpa dunia tidak bisa berkembang. Tapi dunia tanpa bumi, sistem tidak bisa bergerak kalau nggak ada tempat. Jadi bumi adalah tempatnya, dunia adalah sistemnya. Jadi pada awalnya manusia adalah penguasa dunia, the Lord of the system. Coba pindahin lagi slides-nya biar saudara bisa lihat aja. Yaitu jadi manusia dijadikan penguasa atas sistem Tuhan di bumi ini. Saudara lihat dulu saya, halo? Masih bisa ikuti saya? Saya kalau saudara tidak mengerti ini ke belakang, saudara bakal tidak akan mengerti kemampuan pengelolaan. Sebab iblis telah membunuh pengertian dalam diri manusia, sehingga manusia terseret begitu rupa. Pak, saya melayani Tuhan sudah 42 tahun. Separuh dari pelayanan saya baktikan untuk melatih orang, mempersiapkan orang. Ada yang mau jadi pemimpin, ada yang mau jadi apa. Tebak, waktu kita utus mereka di dunia politik, mereka ditelan oleh sistem. Kenapa? Mereka tidak mengerti sistem. Mereka kalah pada pengelolaan. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Why? Karena mereka tidak mengerti sistem ini. Makanya mereka berkata, dunia kok kelihatan lebih baik. Halo? Pernah ketemu hamba Tuhan yang berkata begitu? Kok dunia kelihatan lebih menyenangkan? Kok dunia kelihatan lebih asik? Enggak. Jelasnya adalah karena manusia tidak lagi memegang kemampuan itu. Tapi waktu Yesus tebus kita, dia kembalikan sistemnya. Makanya masih ingat pernyataan ini? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dia sedang berkata begini, dunia, kamu sekarang ada dalam sistem baru. Bumi, kamu ada dalam sistem baru. Sistem yang dibawa oleh kerajaan kegelapan sedang lenyap sekarang ini. Sistem baru sedang bangkit. Halo? Udah bisa catch up belum ya? Karena saya tahu ini jarang diajar. Sudah dapat di teologi juga nggak diajar. Nggak diajar di teologi apa aja nggak diajar. Saya baca nggak. Ini nggak pernah diajar. Teologi sistematika juga pernah diajar. Karena ini penting sekali untuk kita ketahui. Jadi manusia tadinya menjadi raja, penguasa atas bumi ini. Itulah sebabnya waktu iblis mencoba Yesus, narasi Alkitab, ini narasi Alkitab. Saya tidak bicara yang lain. Penulis Injil Lukas ataupun Injil Matius mencatat hal tersebut. Kita baca Injil Lukas saja. Coba keluar dari yang ini, kita pergi ke Lukas pasalnya yang keempat, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ayat yang udah biasa kita baca, ini enggak baru buat kita. Tapi kita sudah tahu. Tapi ayat ini beritahukan pada kita, ini posisinya sebelum kejatuhan dan setelah kejatuhan. Kemudian iblis membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan semua kerajaan dunia. Terus dia berkata, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu. Berarti kerajaan dunia, sistem itu adalah kuasa, it's a system. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi iblis mengakui bahwa kuasa yang dia pegang atas kerajaan dunia ini itu hanya apa? Diserahkan. Jadi dia bukan pemilik original dari kuasa itu. Dia bukan pemilik original dari hal tersebut. Siapa pemilik originalnya? Manusia. Siapa yang memberikannya? Tuhan yang memberikan pada manusia waktu dia menciptakannya. Jadi waktu Tuhan memberkati manusia, sistemnya dimulai dalam manusia itu. Bahwa manusia punya kemampuan untuk mengembangkan bumi. Halo? Tapi begitu jatuh, sistem itu jadi iblis sekarang mau tawarkan balik pada Yesus. Yesus berkata dia tidak tahu bahwa kuasa itu saya kasih buat Adam. Atau dia salah mengerti, dia tidak kenal saya ada di atas sana kali. Kira-kira kalau kita berbicara pre-existence of Jesus kan. Tapi pemahamannya simple. Bahwa kekuasaan itu telah beralih dari Adam kepada siapa? Kepada iblis waktu kejatuhan. Betul. Tapi haleluya ada penebusan kan. Yesus datang. Yesus kembalikan. Dikembalikan pada siapa? Pada manusia. Ada di sini manusia dalam ruangan ini ada. Saya sudah tahu bahwa saudara itu adalah kepercayaan Tuhan. Kalau saudara berani bilang begitu di gereja yang lain seperti yang Pastor Hence bilang, saudara akan dituduh antroposentris. Ya, Tuhan percaya pada saya. Saya percaya pada Tuhan itu katanya manusia, itu iman. Tapi Tuhan percaya pada saya, itu namanya pengelolaan. Itu namanya kesetiaan. Yes. Dan kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kita akan menemukan bahwa setelah Yesus mengembalikan posisi itu pada manusia, wah, dan memang kita harus akui ya, Injil Matius menyebutnya sedikit, Injil Markus menyebutnya sedikit, Injil Lukas menyebutnya juga dalam konteks yang lebih luas, tapi yang paling banyak menyebutkannya adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes itu seperti sebuah pedang yang tajam yang menyabit semua pemahaman seolah-olah Yesus itu hanya manusia. Which is Jesus History Movement. Ya, ada pergerakan yang namanya Yesus itu Yesus histori aja. Itu mengakui bahwa Injil Matius, Markus dan Lukas tidak bilang apa-apa tentang Yesus. Bahwa dia adalah anak Allah, dia raja. Tapi tiba-tiba Yohanes datang. Kemudian Yohanes beritahu. Di kitab Yohanes berulang kali statement apa itu? Statement kalau saya sebut pertentangan antara Yesus dan murid-muridnya dan kita orang percaya itu bertabrakan dengan penguasa dunia ini. Bilang kata penguasa dunia ini. Kata penguasa dunia ini muncul tidak banyak di Injil Matius, Markus dan Lukas, tapi muncul terbanyak kali di Injil Yohanes. Yuk kita mulai telusuri beberapa ayat mengenai penguasa dunia ini supaya sudah tahu. Saya berharap saya juga selesai dengan cepat. Kita baca dulu sekarang. Ini oke, buang dulu tadi semua tulisan itu.
kita pergi ke Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya Yohanes 14 ayat yang ke-30. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-30. Nah, saudara pembaca Yohanes tahu kan, sejak Yohanes 13 sampai Yohanes 18 itu kita sebut dengan upper room discourse. Itu adalah percakapan di atas loteng Yesus setelah dia membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian percakapan itu direkam oleh Yohanes sampai kemudian ditangkap waktu dia pergi ke Getsemani. Sudah tahu hal ini Yesus katakan kepada murid-muridnya di pasalnya ke-14 setelah dia cerita bahwa Roh Kudus bakal datang, dia bakal pergi ke sorga, Roh Kudus bakal datang. Dan kemudian dia bilang, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab apa? Penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi Yesus berkata, penguasa dunia tahu saya ada, tapi dia tidak punya apa-apa dalam diriku. Terjemahan bahasa Inggrisnya, found nothing in me, get nothing. Ya dia lihat-lihat, dia nggak dapat. Jadi pertanyaan ini, kalau penguasa dunia lihat saudara, dia lihat produknya nggak dalam saudara? Dia lihat nggak? Kalau dia lihat berarti Anda bakal ditelan. Selesai. Makanya jangan sampai dia lihat itu. Saudara udah beda sistem dengan dia. Jadi waktu Iblis datang, kok orang ini lain ya? Kenapa? Beda sistem ini orang. Dia tidak berasal dari sistem kerajaan ini lagi. Dia datang dengan sistem yang baru. Oh. Dia bilang, found nothing in me. Kita pindah. Kemudian Yesus menjanjikan kepada kita Roh Kudus. Bilang dulu Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus? Oke, siapa yang sudah penuh Roh Kudus? Ya ampun. Siapa yang sudah penuh Roh Kudus? Tolong angkat tangan. Kalau enggak kita rubah hari ini, kita doa puasa 3 hari untuk keturunan Roh Kudus, saudara-saudara. Hei, Roh Kudus adalah pribadi yang paling penting dalam kerajaan sorga untuk menjalankan, menginterpretasi, menuntun, membawa saudara pada semua pengajaran tentang kerajaan Allah. Roh Kudus itu sebenarnya membawa kita kepada tuntunan itu. Coba kita baca ayatnya. Ayat yang biasa dikhotbahkan tentunya ini. Coba di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan apa? Dunia, bukan bumi. Kalau apa? Penghibur itu datang, dia akan menginsafkan apa? Dunia. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara berkhotbah tanpa kuasa Roh Kudus sampai ayam tumbuh gigi. Yakin saya. Sebab penguasa dunia ini telah membutakan mata hati seluruh dunia. 2 Korintus 4 ayat 3 berita tempat beritakan hal tersebut. Nanti kita akan baca kalau ada waktu. Tapi jelas kita lihat yang pertama adalah dia menginsafkan dunia kenapa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tapi coba lihat statement yang Yesus pakai untuk menjelaskan ketiga kata itu. Akan dosa, ayat berikutnya coba kita lihat ayat yang ke-9. Akan dosa karena apa? Dunia apa? Karena mereka tetap tidak apa? Percaya kepada itu. Kata mereka referring kepada siapa? Dunia. Orang yang dikuasai oleh sistem dunia. Mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Sampai sekarang masih hal itu terjadi. Yang kedua, akan kebenaran. Coba lihat akan kebenaran. Nanti kita bisa pisahkan sebenarnya pengajarannya, tapi ini akan panjang. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Berarti kebenaran itu tetap dituntun dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang berada dalam kita. Kita akan sadar kebenaran. Saya heran kebanyakan pengajaran Alkitab cuma sadar dosa terus. Ya. Dosa kita terlalu tinggi, kurang sadar kebenaran. Makanya kan kesadaran lebih tinggi, lebih banyak buat dosa. Kan gitu. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya kita tetap mempercayai Yesus adalah kebenaran. Dia jalan kebenaran, dia benar, semuanya benar tentang dia. Karena Roh Kudus berdiam dalam kita. Betul ya? Tapi ini yang ketiga yang orang tidak suka bahas. Akan apa? Coba kita bahas ayat berikutnya. Akan penghakiman karena apa? Catat itu. Karena apa? Penguasa dunia ini apa? Telah dihukum. Jadi orang yang penuh Roh Kudus tahu bahwa penguasa dunia telah dihukum. Orang yang penuh Roh Kudus akan merupakan ancaman terbesar bagi kerajaan kegelapan.
Hello, penuh dengan Roh Kudus. Itu penting. Sebab saya mempercayai kerajaan Allah di bumi ini dimulai oleh Yesus setelah dia naik. Waktu Roh Kudus turun pada gereja mula-mula, barulah gereja mula-mula diperintah oleh Raja secara langsung dari atas langsung. Makanya pemerintahan Allah tidak berjenjang sebenarnya di orang percaya, ya toh? Langsung Yesus yang perintah saudara kan? Gembalamu punya kuasa apa? Tidak ada. Roh Kudus dalam saudara yang memerintah saudara. Makanya biar gembala khotbah bagus, kalau dari pimpin Roh Kudus, berantakan juga, percayalah. Mabok aja, pornografi aja. Cinta dunia aja. Senang duit aja. Tetap mengapa? Karena tidak dituntun dari dalam. Tapi pemerintahan Allah berlangsung dari dalam. Oleh Roh Kudus, pemerintahnya berlaku di dunia ini. Sampai sini kita oke? Nah, kemudian Yesus menjelaskan di pasalnya itu tuh. Dia ceritakan tentang bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, mengerjakan semuanya. Kamu bakal dianiaya, menderita, bla 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 bla. Ending di pasal itu, coba kita baca. Yesus beritahukan sebuah kata yang sebenarnya jaminan buat kita. Jangan lupa, Yohanes menulis ini sudah 60 tahun setelah kenaikan Yesus atau curhat atau secara kudus. Ini Injil Yohanes, berarti Yohanes sudah memiliki pewahyuan yang lengkap, yang lebih komprehensif tentang keilahian Yesus. Makanya, coba pasal 16 ayat 33, please. Masih bisa ikuti saya? Oke. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita apa? Penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Yesus telah apa? Mengalahkan dunia. Sekarang pertanyaannya, sekarang kuasa dunia ada di siapa? Iblis tetap penguasa dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19, di ayat yang sama kalau saudara baca di atas bahwa iman saudara kepada Yesus itu mengalahkan dunia. Tapi di ayat 19 Yohanes masih ingatkan kepada kita bahwa penguasa dunia ini adalah iblis, si jahat. Kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah apa? Seluruh apa? Tadi bilang seluruh bumi, tolong. Seluruh apa? Bukan seluruh bumi. Seluruh dunia. Berarti sistemnya dia tetap kuasai sampai sekarang. Nah, sistem mereka telah terbangun selama 6.000 tahun. Kalau menurut bahasa, maksudnya sejak kejatuhan manusia, sistem mereka telah terbangun. Sementara kita gereja masih terseok-seok untuk mencari tahu. Kita sepertinya nggak punya kemampuan untuk menang. Sebab kita nggak mengerti prinsip ini kan. Kita ajar dalam dunia kamu menderita, mati jong anakmu, mas miskin jo. Dari kemudian kita bangun segala macam teologi yang tidak fit dengan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Hanya untuk memberitahukan atau menjelaskan fakta bahwa kita hidup di dunia ini. Terbanyak kemiskinan karena mismanagement. Udah jangan tanya pada saya banyak hal yang lain. Terbanyak kemiskinan memang betul calontong. Memang menurun kemiskinan itu. Angka kemiskinan menurun. Turun dari bapaknya ke anaknya, turun ke cucunya. Saya kira dia beritahu kepada kita hal yang masuk akal. Lelucon sih. Dan menurut saya, pengertian di sini adalah kita yang gagal mengerti prinsip kerajaan Allah tentang bumi dan dunia, sehingga kemudian kita gagal bertempur di sana. Sehingga terbanyak kita lari dari dunia. Udahlah, jangan masuk politik lah. Jangan berbisnis lah, bisnis kotor. Nanti akan ada, jangan pelayanan lah, pelayanan juga sekarang kotor kok. Nanti semua asosiatif dengan yang begitu akan dijauhi oleh semua orang. Karena orang akan berpikir bahwa, ini soal hidup bersih apa enggak bersih. Apa sih? Tuhan mau kita sebenarnya mengerti sistem kerajaan Allah untuk ada di dalamnya. Jadi sistem kerajaan Allah itu gini. Manusia diperintah oleh Allah. Di dalam diri manusia sudah komplit, lengkap Tuhan berikan kepada manusia. Manusia harus mengeluarkannya dengan jalan melakukan pengelolaan yang penting. Supaya kemudian manusia dapat mengkonversi. Mengkonversi. Tahu konversi artinya?
saudara menukar. Ya. Karena memang betul kingdom ekonomi akan berbicara kekayaan. Tapi bukan berbicara kekayaan keuangan. Tapi bisa juga ada uang. Tapi lebih daripada uang. Kingdom ekonomi akan mengajarkan bagaimana kekayaan potensi yang ada di dalam kita. Yang kalau kita bisa keluarkan, your life will be changed. Tapi kita tidak suka itu kan. Kita diajar yang instan. Generasi sekarang diajar semua tanpa proses. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu telah memberikan sistem dalam diri kita. Saya lanjut tentang sistem dunia dulu. Apa yang dibuat oleh sistem dunia? Sistem dunia itu adalah membuat saudara memberontak terhadap raja. Karena saudara memilih jalan daripada penguasa dunia. Iblis siapa? Memberontak. Nah, kita baca ayatnya. Saudara pikir saya bercanda lagi, tapi kita baca aja ayatnya. Coba kita baca di Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama boleh. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang mungkin ketiga atau keempat. Coba Efesus 2. Nah, saya jelasin dulu kitab Efesus boleh ya? Gini. Kitab Efesus itu surat. Jadi jangan baca pakai pasal dan ayat, harusnya baca seperti surat. Ada yang tulis surat pada istrinya pakai ayat 1. Istriku, kalau saya pulang tolong siapkan makan malam. Ayat 2. Setelah makan malam boleh nggak kita berdansa sebentar selama 15 menit. Ayat 3, setelah itu kita minum anggur bersama. Supaya 4 kita menikmati consumption kita. Adakah begitu kan? Enggak. Jadi gini. Ayat pasal 1 kitab Efesus. Paulus lagi beritahu. Bahwa semua kuasa dunia ini ada pada eklesia. Semua ditaklukkan di bawah kakinya. Yesus kepalanya ada di sorga. Tubuhnya ada di bumi ini. Dan tubuhnya ini kepenuhan Yesus. Penuh dengan semua kekuatan. Jauh lebih tinggi dari semua kekuasaan yang ada di bumi ini yang pernah disebut namanya dan dikenal. Gereja lebih tinggi dari semuanya. Karena kekuasaan itu dibalikkan kembali kepada manusia. Orang percaya. Sampai di sini kita oke. Oke. Baru Paulus jelaskan. Gini loh. Kamu dulu juga. Makanya sekarang kita baca. Ayat yang pertama. Setelah dia bilang. Semua ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Gereja menjadi yang utama. Nah, kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa kamu mati? Ayat yang kedua. Kamu hidup di dalam pelanggaran itu karena kamu mengikuti jalan apa? Kamu mengikuti jalan apa? Kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Itu kerajaan di udara. Kerajaan yang menjadi tempat iblis telah dibuang dari sorga, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara apa? Orang-orang durhaka. Bilang dulu orang-orang durhaka. Tahu artinya durhaka? Memberontak. Itu arti durhaka. Dan sudah pikir durhaka cuma dihubungkan sama malin kundang. Anak durhaka. Durhaka artinya rebellions. Itu dia itu. Nah, jadi kita lihat. Jadi kemudian kalau baca ayat 3, kamu mengikutinya, kamu taat kepadanya. Tapi kan sekarang enggak lagi Paulus bilang, you are in a different system now. Nah, oke, udah. Kita tidak perlu panjang. Ya, kamu ada di dalamnya, terhitung di dalamnya. Pada dasarnya, kamu adalah orang-orang yang harus dimurkai dan seterusnya. Paulus bilang, udah, selesai, habis itu. Sekarang kamu pemegang kekuasaan yang Yesus berikan. Yesus ada di mana? Dia di sorga. Kita diajar, kita yang tunggu dia datang. Kalau baca Alkitab, dia yang tunggu kita siap. Nah tuh. Ya, jadi Yesus bikin apa sekarang? Dia di sorga, dia bikin apa? Ada yang berkata, oh kamu siapa? Dia datang kok. Dia pasti datang. Tapi dia tunggu kita. Kita mengerti aja enggak. Mau bikin apa? Oke, saya kasih ayatnya lah. Saudara berpikir bahwa saya mengada-ngada. Bahwa saudara nggak perlu tunggu dia. Dia yang tunggu saudara kok. Kita baca ayatnya. Ayo. Ibrani 10. Ayat 12 dan 13. Coba kita baca ayat tersebut. Ya udah, habis ini nanti Pastor Hensel lanjut lagi. Saya ini aja. Tapi ini saya rasa kepala saudara sudah mulai agak sedikit. Ada berasap sedikit saya lihat dari sini. Oke. Saya jelaskan dulu tentang Yesus.
Ini Yesus setelah dia mengerjakan semuanya. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk apa? Selama-lamanya apa? Sebelah kanan Allah. Itu istilah kerajaan. Kata sebelah kanan itu, kalau saudara mau baca referensinya yang paling kuat adalah Mazmur 110. Mazmur 110 itu adalah Mazmur yang ayatnya paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. Dan semua ayat Perjanjian Lama. Nah, kata sebelah kanan itu berarti tempat tahta Allah. Pokoknya kekuasaan tertinggi lah. Oke. Kemudian dia berkata ini. Dan sekarang ia hanya apa? Oke, siapa yang menantikan? Saudara atau iya? Ini. Sekarang ia hanya menanti-nantikan saatnya. Di mana apa? Musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi setelah kingdom ekonomi memang ada kingdom government. Tapi nantilah kita bahas. Tapi sekarang masih di kingdom ekonomi ini. Sampai semuanya ada di bawah tumpuan kakinya. Siapa yang harus membawa semua musuh-musuhnya ada di bawah tumpuan kakinya? Eklesia. Nah, dengan pemahaman ini kita paham. Oke. Sistem dunia itu sudah suffer dan memang dia tidak punya banyak. Nah, memang betul. Ini sudah boleh catat ini. Saya juga sudah boleh catat. Ada 3 kekuatan sistem dunia yang sudah perlu ketahui, yang sekarang sedang bergerak. Jadi praktis langsung ya. 3 hal tersebut. Yang pertama adalah agama. Agama tidak ada di sistem kerajaan Allah. Sorry, Tuhan tidak punya agama. Agama itu buatan manusia. Sistem kerajaan Allah, no religion. Saudara-saudara, masa sih? Saya kira Yesus agamanya Kristen. Tidak pernah dalam sejarah tercatat, ditulis lagi bahwa Yesus datang untuk menciptakan agama yang namanya agama Kristen. Nggak ada. Karena agama itu ada di sistem apa? Dunia. Yang kedua, doi. Uang. Nanti Pastor Henry jelaskan bagaimana uang itu berkembang. Uang itu ada awalnya. Uang nggak dibikin di sorga. Uang dibikin di bumi. Hanya untuk awalnya untuk alasan kemudahan. Akhirnya dia menjadi alat kekuasaan, bahkan menjadi kekuasaan sendiri. Uang. Yang ketiga, ini namanya illegal power. Illegal power yang muncul dari iblis. Iblis sudah nggak ada kuasa kan? Semua kuasa itu telah dilucuti. Dia menggunakan illegal power untuk mendustai, menipu, memberi banyak hal dalam diri kita. Supaya kita merasa bahwa kita ada di bawah kekuasaannya. Gereja, kamu udah bebas. You're free. You're free to do the will of God. Kamu bebas untuk mengerjakan kehendak Allah. Tapi kita terus dibawa kepada illegal power yang kuasai kita, takut-takuti kita. Ini. Kuasa itu bergerak secara sistemik lewat kemiskinan, kekurangan. Benar nggak? Ribuan orang karena alasan ekonomi jadi pelacur. Jutaan orang karena alasan ekonomi ceraikan keluarganya, lakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ribuan orang karena alasan itu. Sudah pikir itu bercanda? No, it's a fact. Enggak ya? Enggak ya? Hamba Tuhan jadi curang karena apa? Duit. Polisi bisa dibeli karena apa? Duit. Presiden bisa dibeli juga karena duit. Tolong. Saya tidak sedang ini masih masa penghitungan suara. Nantilah kita berpesta pora setelah. Tapi gini, kita harus paham prinsip ini. 3 hal ini itu dalam bentuk yang nyata. Jadi government bisa dipakai oleh kerajaan ke-8, bisa. Siapa bilang tidak? Siapa bilang tidak? Tapi kita sebagai orang percaya memahami betul bahwa otoritas yang sah selalu datang dari Tuhan. Makanya kita tetap mendoakan pemerintah kita. Caranya apapun tetap saya doakan. Kalau toh yang jadi presiden nomor berapa, saya tetap doakan gitu. Ya? Tangan saya kan jelas beritahu pada saudara, saya tidak perlu bahasa kan. Logika kita berpikir bahwa, ini penting saudara ketahui, bahwa kita hidup di dunia ini, kita ada di sistem mana. Nah, oke, 3 hal itu ingat baik-baik ya.
nanti kita akan ke situ kalau ada waktu atau kapan ya, itulah. Nah, saya mau katakan ini pada saudara. Ketika sistem ini bergerak, sistem dunia itu bergerak dalam kehidupan kita. Saya terlalu bersemangat ya? Tes, oke. Kita baca beberapa ayat ini untuk beritahu di dunia itu sistemnya apa aja. Sebenarnya saudara sudah tahu hal tersebut. Sayangnya saudara mengerti dalam pemahaman dogmatik, bukan dalam pemahaman kerajaan. Nah, saya akan tunjukkan di sistem dunia ada apa aja. Saya sudah sering katakan, jemaat roh, kalau mau saya ulang, saya terpaksa ulang lagi. Di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15. Ini ada sampai 17 kita baca ayat ini. Ayat ini udah biasa dibaca oleh semua orang. Ya kita baca ayat ini tentang dunia. Saya masih berbicara tentang kerajaan dunia. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ingat, bukan bumi ini tapi apa? Ini dengan sistemnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini simpel, ini kita sudah tahu semuanya. Keinginan daging, terus apa? Keinginan mata, serta apa? Keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi perhatikan tiga hal tersebut. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Ayat 17 beritahukan pada kita hal ini. Dan dunia ini sedang lenyap. Dengan kata sedang lenyap pada kebinasaan ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Garis bawahi kata keinginannya. Cek dulu kalau ada keinginan dunia dalam saudara. Cek itu. Makanya orang kalau mau diutus sekarang, mau diutus ke, apakah dia mau diutus sebagai legislatif atau, kita tanya dulu keinginanmu apa. Kalau belum jangan pergi. Kalau kita utus kamu cuma jadi pengkhianat di sana. 90%. Pergi ke sana hanya jadi pengkhianat. Duduk puas, senang, nyaman, lupa konstituen yang sudah utus dia. Wah, yang kenapa? Keinginan. Simpel kan? Nah, sudah. Langsung dibalik dengan sebuah obat penawar. Tetapi, nah itu dia. Orang yang melakukan kehendak Allah. Nah, itu kata kunci. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya kamu tidak bakal dihanyutkan oleh dunia ini. Kamu tetap akan hidup triumphant di bumi ini. What is the problem? What is the problem? Kita mengajar pengajaran dasar aja. Tidak ngajar orang untuk penuh Roh Kudus supaya mereka kemudian dapat menjadi pelaksana kehendak Allah. Kita ajar penuh Roh Kudus supaya mereka selamat dari aniaya besar. Kita memang mengajarkan itu. Bahwa kita penuh Roh Kudus hanya untuk kemudian kita senang buat kita. Tidak. Orang punya Roh Kudus itu empower supaya mereka dapat memanifestasikan kerajaan Allah. Yaitu apa? Kehendaknya terlaksana lewat kehidupan kita. Jangan lupa doanya Yesus. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadi antara kerajaan Allah dan kehendak Allah selalu berjalan bersama. Makanya kalau orang melakukan kehendak Allah, mereka akan hidup selama-lamanya. Hey, kita harus belajar membantai kedagingan dari awal. Jadi sebenarnya kingdom ekonomi itu dimulai dengan kedagingan kita yang udah beres. Supaya kemudian Roh Kudus akan mengeluarkan seluruhnya. Supaya kamu tidak pakai untuk kepentingan sendiri. Kamu pakai untuk kepentingan kesejahteraan orang lain. Kesejahteraan orang lain. Terus untuk kepentingan orang lain. Ah, itu dia. Nah, kalau kita mengerti sistem ini, nanti saya akan tunjukkan di sistem kerajaan Allah apa. Jadi sekarang kita selesai dulu karena waktunya udah habis. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Baik.